Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil wawancara kami kepada para petani di daerah masing-masing. Sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih dapat diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan perkuliahan ini secara daring. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu ada Anissa Trifadilah dengan NPM 205009041, kemudian ada Deana Feraya dengan NPM 205009019, lalu ada Nurul Fadilah dengan NPM 205009038, ada Atika Rahmat dengan NPM 205009091, ada Rizky Maulana dengan NPM 205009032, dan Melati Puspa Citra dengan NPM 205009060. Kelompok kami melakukan wawancara di bidang pertanian dalam 3 bidang usaha tani, yaitu ada pertanian dalam budidaya tanaman, kemudian ada peternakan dan perikanan. Dalam pertanian dengan budidaya tanaman dilakukan oleh Anissa, Deana, dan Nurul Fadilah. Sedangkan peternakan dilakukan oleh Melati dan Rizky Maulana. Kemudian sedangkan perikanan dilakukan oleh Atika Rahmaizati. Kami melakukan wawancara ke dalam 3 bagian aspek karena agar dapat memaparkan pertanian dalam artian luas. Yang pertama, hasil wawancara pertanian dalam budidaya tanaman akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil wawancara saya. Di sini saya mewawancarai seorang petani muda yang berusia 30 tahun, yaitu yang bernama Kang Fajar. Beliau memutuskan untuk menjadi seorang petani karena beliau merasa jenuh untuk bekerja di kota. Sudah 5 tahun beliau menjadi seorang petani, tetapi baru 3 tahun ke belakang ini beliau menjadi petani jagung hibrida. Dan di daerah Malangbong ini hanya dapat melakukan penanaman 2 kali, karena itu pun sesuai dengan jika mendukung dengan cuaca atau alamnya. Kemudian sekarang itu sedang menjalani penanaman dalam musim kedua. Nah, dari menanam hingga panen jagung ini memerlukan waktu 100 hari atau 3 bulan lebih 10 hari. Tentunya dalam pengolahan dan prosesnya itu mengalami tantangan atau hambatan. Namun Kang Fajar ini dalam menghadapi itu semua, beliau hanya berdiskusi kecil dengan para petani lainnya dan juga memanfaatkan teknologi, yaitu mencari-cari info di YouTube. Kemudian pemasaran jagung ini cukup mudah karena para petani itu didatangi oleh bandar. Dan kebetulan kemarin itu baru saja Kang Fajar ini panen dan dijual dengan harga jagungnya itu 3.900 per kilogram. Dan itu pun termasuk harga yang termasuk lumayan tinggi karena harga terendahnya itu bisa mencapai 3.000. Kemudian mengenai modal, Kang Fajar ini menggunakan modal sendiri, tidak didukung oleh lembaga atau pinjaman dari yang lain. Sementara
kepemilikan tanahnya, Kang Fajar menggarap lahan sendiri dan juga menggarap lahan orang lain, sehingga Kang Fajar menggunakan sistem bagi hasilnya, yaitu merteluk atau dibagi 3. Kemudian Kang Fajar juga tidak mengikuti kelembagaan apapun karena kelembagaan yang ada di daerah tersebut tidak berjalan dengan baik karena kepengurusannya juga yang tidak baik. Sekian hasil wawancara saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah memaparkan hasil wawancaranya. Saya akan memutarkan rekaman ketika Anissa melakukan wawancara. Puntennya Kang Ima bade tumaros modal nanti di mana itu nu nyalira atau napi aya pinjaman gitu. Ari kanggo abdi mah pribadi nganggo nyalira ya modal. Teu aya lembaga atau napi kumaha gitu di dieu Kang paragi modal Kanggo koperasi atau napi kumaha kitu Neng? mohon sapertos kitu. Oh, kanggo koperasi di dieu teh acan aya sapertos kitu kanggo di wilayah ieu mah. Tapi ari kanggo di wilayah ieu. Baik, selanjutnya masih di bidang budidaya tanaman akan disampaikan oleh Deana. Kepada Deana saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil wawancara saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, terima kasih. Saya mewawancara petani sayuran di daerah Tarajuk, Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya pada tanggal 27 Maret tahun 2021 pada kurang lebih pukul 2 siang. Beliau bernama Ibu Hajah Mumun. Beliau memulai usaha taninya sekitar 2 tahun yang lalu. Motivasi awalnya itu untuk menjadi petani sayuran karena hobi dari sejak lama. Jadi sebenarnya beliau ini sudah menanam sayur-sayuran tetapi tidak dijual belikan. Selain itu, ingin memiliki sampingan selain usaha jual bakso yang dimiliki oleh beliau. Selanjutnya, beliau menerapkan sistem diversifikasi horizontal. Mungkin teman-teman sudah tahu apa artinya saat semester 1. Komoditas yang beliau tanam yaitu kubis, pecai, kangkung, sawi, kacang panjang, dan juga tomat. Selanjutnya, modal yang beliau dapatkan itu modal dari sendiri. Jadi apabila mengalami kerugian, itu ditanggung oleh diri sendiri. Selanjutnya, kepemilikan lahan. Beliau memiliki lahan sendiri dengan luas kurang lebih sekitar 2 hektar di tempat yang berbeda-beda. Kenapa? Karena beliau ingin memanfaatkan lahan-lahan yang beliau punya. Selanjutnya, kelembagaan. Beliau mengikuti sebenarnya pada tahun 2000-an, tetapi saat itu beliau tidak memperjualbelikan hasil tadinya karena hanya sekedar hobi. Nah, untuk yang sekarang 2 tahun kebelakang itu beliau tidak mengikuti kelembagaan apapun karena kelembagaan yang berada di Kecamatan Taraju ini tidak berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, namun beliau saat tahun 2000-an itu merasakan manfaat dari Poktan, dari kelembagaan yang beliau ikuti itu seperti mendapatkan ilmu-ilmu tentang pertanian yang belum beliau ketahui, kemudian mendapatkan pinjaman alat-alat seperti traktor dan lain sebagainya. Kemudian untuk sistem budaya, beliau menerapkan budidaya sayuran organik karena awalnya beliau menerapkan sistem sayuran non-organik yang memakai pupuk kimia, pestisida kimia, dan lain sebagainya. Namun sekarang beralih ke sayuran organik. Kenapa? Karena beliau pernah mengalami lahan yang dimiliki oleh beliau itu rusak, mengalami krisis lahan. Oleh sebab itu, beliau ingin memperbaiki postur tanah lahan beliau. Kemudian akhirnya beralihlah ke sayuran organik karena selain dari
untuk memperbaiki postur tanah, ternyata pupuk organik ini lebih hemat karena beliau membuat pupuk itu sendiri. Nah, kemarin saat saya berkunjung di kediamannya, itu ada foto di bawah. Nah, itu yang di ember merah itu tuh pupuk POC yang sedang beliau buat. Itu merupakan fermentasi, bahan-bahannya itu dari sampah rumah tangga, terus sayuran yang tidak laku atau sayuran yang sudah busuk, beliau fermentasi. Nah, di foto tersebut baru difermentasi selama 4 hari dan baunya Masya Allah. Kemudian di foto yang sampingnya itu cangkang telur itu untuk pupuk juga, katanya untuk kalsium, kebutuhan kalsium, protein, saya kurang lupa lagi, mohon maaf, untuk tanamannya. Kemudian beliau juga sekarang sedang mempelajari, istilahnya meneliti pestisida buatan. Nah, pada saat saya berkunjung, beliau itu sedang membuat pestisida dari tembakau dan juga dari daun pepaya. Nah, untuk target pemasarannya, beliau biasanya memasok ke pasar Taraju ataupun terkadang kalau memang pasarnya sedang minat sekali, pemilik warung di pasar itu yang mendatangi ke kediaman beliau. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Deana yang telah memaparkan hasil wawancaranya dengan Ibu Hajah Mumun. Berikut akan saya putarkan rekaman ketika Deana sedang melakukan wawancara dengan Ibu Hajah Mumun. Nah, Ibu, dari semua sayuran yang Ibu budidaya, tanaman apa yang paling mudah dibudidayakan? Kangkung. Ya, bagaimana cara pembudidayaannya dari awal? Pengolahan tanah. Dari awal pengolahan tanah, pengolahan tanah itu dari Baik, selanjutnya masih di bidang pertanian dalam budidaya tanaman dilaksanakan oleh Nurul. Kepada Nurul saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil wawancara saya. Wawancara saya mengenai pertanian varietas padi sawah di daerah Sukajaya, Kota Tasikmalaya, bersama narasumber Ibu Sukimah. Nah, Ibu Sukimah ini menjadi petani udah lebih dari 20 tahun yang lalu. Namun, lahan yang digarapnya itu ialah lahan milik orang lain. Jadi beliau ini diberi kepercayaan oleh orang lain untuk mengurus dan mengolah lahannya. Nah, kemudian sistem hasil, keuntungan yang diperoleh oleh beliau itu menggunakan sistem bagi hasil yang diperoleh 50% untuk pemilik dan 50% lagi untuk pengurus. Kemudian adapun kelembagaan yang diikuti oleh Ibu Sukimah ini yaitu termasuk kepada kelembagaan integration, yaitu lembaga kelompok tani atau disebut juga dengan Poktan yang diketuai oleh Pak Eman. Nah, dalam kelompok tani ini jadi dapat memudahkan para petani dalam menghadapi permasalahan pertanian seperti hama dan penyakit. Jadi petani langsung meminta bantuan kepada penyuluh untuk mendapatkan pestisida dan sebagainya. Sehingga pengolahan pertanian di daerah Sukajaya ini dapat terorganisir dengan baik. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan sekali, Pak Rudi sebagai penyuluh selalu suka datang ke daerah Sukajaya untuk memberikan penyuluhan. Ibu Sukimah ini udah lama masuk ke kelembagaan kelompok tani ini. Adapun keuntungan yang diperolehnya, jadi petani ini dapat mudah untuk mendapatkan benih padi, pestisida dan juga pupuk. Juga dalam kelembagaan ini mendapatkan asuransi pertanian. Namun ada kas yang harus dibayarnya sebesar 40.000 per tahunnya.
keuntungan dari asuransi ini jika pada musim kemarau kan sering terjadi gagal panen. Nah, kerugian akibat gagal panen inilah dapat tergantikan oleh uang sebesar 50%-nya dari kelembagaan tersebut. Lalu Ibu Sukima juga menceritakan pernah kehilangan 2 ekor kerbaunya. Kemudian beliau melaporkan ke kelembagaan sehingga kerugian tersebut tergantikan oleh kelembagaan dengan nilai sebesar 7 juta per ekor dikali 2 menjadi 14 juta. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul yang telah memaparkan hasil wawancaranya dengan Ibu Sukima. Berikut saya akan memutarkan rekaman ketika Nurul melakukan wawancara dengan Ibu Sukima. Kami anu eta nu parudi kan ya anu sok kontrol nanti ya. Eta kumaha? Kami aya anu susah dina pertanyaan sok naraskeun ka eta kitu atau nanti teh. Upami kitu teh sapertos parena geningan aya rada beureum. Sok arukeun puradan geuning tah tadi kamari rapat teh di pasihan puradan cenah nu rapat misalkan tong ewang. Eta. Baik, selanjutnya kelompok kami akan memaparkan di bidang peternakan. Yang pertama akan disampaikan oleh Melati. Kepada Melati saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Melati. Baik, terima kasih. Jadi saya akan memaparkan hasil wawancara saya tentang peternakan ayam kampung di daerah Purwakarta. Saya mewawancarai narasumber yang bernama Bapak Edi Supriyadi pada tanggal 27 Maret 2021. Jadi beliau ini mulanya hanya memelihara ayam kampung. Namun beliau memiliki keinginan untuk beternak. Beliau beternak ayam kampung ini sudah dimulai sejak tahun 2020. Karena masih baru, peternakan yang dirintis beliau masih kecil. Adapun modal yang beliau keluarkan sekitar Rp500.000 dengan memakai uang sendiri tanpa mengikuti kelembagaan apapun. Lalu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memulai beternak ayam kampung ini menurut beliau adalah anakan ayam, pakan, serta kandangnya. Beberapa hal juga harus diperhatikan dalam pemeliharaan ayam kampung. Di antaranya ada kandang. Nah, kandang ini merupakan tempat di mana ayam kampung ini akan tinggal dan kandang juga mempengaruhi produktivitas ayam kampung. Lalu yang kedua ada pakan. Makanan yang diberikan pada ayam kampung ini jika ingin memiliki kualitas yang bagus dengan memberikan campuran dedak dan pur pada ayam yang berusia 3 bulan ke atas dan pur untuk yang berusia 1 minggu. Lalu juga kita harus memperhatikan keadaan cuaca karena ayam kampung ini tidak tahan terhadap cuaca yang dingin. Beliau berkata, penyelesaian yang dapat dilakukan adalah untuk anak ayam, beliau memasang lampu di kandangnya agar anak ayam tetap hangat. Dan untuk yang berusia 3 bulan ke atas, beliau melepaskan ayam-ayamnya untuk dapat dengan bebas ayam itu bergerak. Adapun keuntungan yang diterima beliau tidak menyebutkan nominal, namun beliau berkata bahwa keuntungan yang beliau peroleh masih sedikit. Nah, ada beberapa faktor yang dapat dapat mempengaruhi yang beliau dapatkan. Yang pertama adalah pemeliharaan ayam kampung. Pemeliharaan ayam kampung cenderung lebih lama daripada ayam broiler. Pemeliharaan ayam kampung dapat berkisar 3 bulan baru dapat dipanen, sedangkan ayam broiler pada 40 hari sudah dapat dipanen. Lalu yang kedua,
karena skala ternak yang beliau rintis masih kecil, maka keuntungan yang didapat pun masih kecil. Sekian pemaparan hasil wawancara dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melati yang telah menyampaikan hasil wawancaranya dengan Bapak Edi. Berikut saya akan memutarkan rekaman ketika Melati lakukan wawancara. Untuk awal-awalnya itu apa aja Pak yang harus dipersiapkan dulu? Untuk awal pemeliharaan ayam, kita siapkan kandang sama tempat yang agak panas. Kandangnya gitu ya? Iya, tidak terlalu rimbun. Baik, selanjutnya di bidang peternakan akan disampaikan oleh Rizky. Kepada Rizky saya persilahkan. Ya, terima kasih Atika. Saya menjadi di daerah Losari, Kabupaten Cirebon. Beliau adalah Bapak Khairul Hadi yang sudah menjalani dan menekuni ternak kambing ini selama 16 tahun. Lalu modalnya dari mana sih Bapak Khairul Hadi ini? Beliau bermodal yaitu berawal dari hasil keuntungan sektor pertanian. Jadi selain beternak, beliau juga awalnya menjadi seorang petani. Lalu mendapatkan sebuah keuntungan, biar uangnya bisa memutar, akhirnya dia langsung ke peternak. Dan pembudidayaannya yaitu dia mengasihkan makan ke kambingnya itu sekitar 3 kali sehari ya. Kemudian minumnya dicampur dengan garam, dan untuk pembersihan kotorannya dilakukan secara seminggu sekali. Lalu apa sih kelemahan tantangan beternak kambing itu? Katanya yaitu lahannya yang kurang dan modalnya yang kurang. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beternak kambing itu kelemahannya adalah keterampilan dalam memelihara ternak yang belum ahli gitu. Jadi sangat polos sekali dalam menjalankan ternak kambing ini, seperti mereka yang udah ahli gitu. Jadi menggunakan vitamin apa segala macam. Tapi hari ini dia hanya cukup memakankan kambing-kambingnya ini dengan rumput ketika sudah besar, lalu dijual, sudah seperti itu saja. Lalu apa ya? Apakah dia mengikuti kelembagaan? Ya, dia mengikuti kelembagaan. Nama lainnya adalah Mainda Jaya. Kemudian dia mengikuti lembaga sejak tahun 2005. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dengan mengikuti lembaga tersebut, ternak jadi lebih terorganisasi dan saling ada kerjasama antar peternak. Jadi tidak ada saing-pesaing gitu. Malahan menarik konsumen yang lebih banyak gitu. Lalu bagaimana sistem pemasarannya? Sistem pemasarannya yaitu terbilang masih tradisional, yaitu bisa dibilang menggunakan tengkulak ya, maupun langsung ke peternak. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Atika. Baik, terima kasih Rizky telah memaparkan hasil wawancaranya. Berikut saya akan memutarkan video ketika Rizky melakukan wawancara. Baik, selanjutnya mengenai pertanian di bidang perikanan, saya akan menjelaskannya. Jadi saya melakukan wawancara dengan seorang petambak udang di daerah Lampung. Saya melaksanakan wawancara secara online pada tanggal 23 Maret 2021. Pada saat wawancara disampaikan bahwa Kang Jafar ini memiliki modal awal ketika melakukan budidaya udang dengan keuangan keluarga. Kemudian ketika mendapatkan keuntungan bersih dari hasil produksi udang ini dibagi menjadi 80% untuk pemberi modal dan 20% untuk yang mengerjakan atau Kang Jafar ini. Kemudian
dari sistem budidaya yang dilakukan oleh Kang Jafar ini untuk melakukan budidaya udang, yaitu yang pertama ada persiapan awal, di mana mempersiapkan kolam seluas kurang lebih 5.000 hektar dengan tinggi air 2 meter. Kemudian melakukan aquacultur, yaitu memupuk air agar berplankton untuk kehidupan udang. Kemudian setelah air tersebut berplankton, dilakukan tebar benih. Selama tebar benih dilakukan juga evaluasi secara berkala dan terus-menerus agar udang tersebut tetap terawat hingga dirasa udang tersebut dapat dipanen. Kemudian Kang Jafar ini tidak mengikuti kelembagaan karena beliau memilih untuk melakukan pembelajaran mengenai budidaya udang secara otodidak, atau ketika mendapatkan beberapa masalah, beliau akan secara langsung melakukan sharing dengan teman-teman di tambak yang lain. Berikut akan saya putar ketika saya melakukan wawancara dengan Kang Jafar secara online. Aduh, maaf. Boleh diceritain nggak cara pembudidayaannya mulai dari pemilihan benih sampai panennya, Bang? Panjang kayaknya ya. Jadi sebelum dari awal aja ya, dari persiapan awal. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.